Orang bilang rekorna. Dah, siapa? Yuk. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Dani Iqbal Nugraha. Saya peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Purwakarta. Sebelumnya mohon izin saya akan melakukan interview karena kebetulan saya ada tugas menginterview tokoh-tokoh masyarakat. Saya materinya berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan isu-isu yang sekarang ini beredar yang bisa mengancam negara Indonesia. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, boleh Bapak memperkenalkan diri Bapak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Kustiawan. Pekerjaan sebagai pengajar atau tenaga pendidik di SD plus 2 Al-Muhajirin Purwakarta. Alhamdulillah untuk alamat saya di Perum Bumi Gandasari di Blok 8 nomor 117 RT 23 RW 6 di Desa Cigelam, kemudian Kecamatan Babakan Cikau. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Kita langsung saja ya ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, seperti kita ketahui Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Pak Ustadz, apa makna Bhinneka Tunggal Ika bagi Pak Ustadz? Silakan Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Dani. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika ini yang kita ketahui secara harfiah adalah bisa ditafsirkan sebagai berbeda tapi tetap satu. Nah, semboyan ini digunakan sebagai ilustrasi identitas alami Indonesia, negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dibangun secara sosial budaya berdasarkan keragaman. Itu Pak Dan. Oke, jadi intinya mungkin Indonesia itu sangat beragam, tapi harus satu tujuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu ya Pak? Betul, ya, betul, sepakat. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mengenai ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Apa saja pengamalan atau implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Ya, yang kita ketahui Pancasila memiliki lima sila. Di antaranya yang sila pertama ini berkaitan dengan menjalankan perintah agama, ya agama masing-masing tentunya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya ya. Masuk di lingkungan saya juga beragam. Ada yang Muslim, kemudian non-Muslim juga. Kemudian memegang erat nilai toleransi ini antar umat beragama, tentunya antar tetangga yang berbeda agama, ras dan sebagainya itu saling toleransi, saling menghargai satu sama lain. Kemudian dari sila kedua juga ini kita harus senantiasa saling menghargai dan toleransi terhadap saling menghargai dan toleransi terhadap sesama juga. Kemudian dari pengamalan sila ketiga ini diperlakukan yang sama pada seluruh warga, dimanapun berada tanpa memandang latar belakang. Kemudian di pengamalan sila keempat ini juga kita selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan apapun yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang terakhir dari sila kelima ini adalah pengamalannya menjalankan wajib gotong royong ya yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali di lingkungan kami bersama tetangga-tetangga untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban tentunya. Luar biasa Pak. Kita lanjut saja ke pertanyaan ketiga. Nah, seperti sudah kita ketahui, Indonesia sudah merdeka sejak sudah lama, 17 Agustus tahun 1945. Bagi Bapak sendiri, apa makna kemerdekaan? Dan biasanya nih, kalau di Agustusan gitu ya,
Bapak mengisi kegiatan apa saja untuk mengisi kemerdekaan Indonesia? Silakan Pak. Ya, alhamdulillah ini yang dilaksanakan kegiatan rutin di lingkungan kami khususnya selain kita memperingati di hari haknya dengan lomba-lomba nasionalis ya untuk menguatkan jiwa patriotisnya. Kemudian kami juga dalam hal keagamaan juga ada mengadakan lomba-lomba ya untuk mengasah bakat potensi anak-anak yang ada di lingkungan kami ya seperti lomba azan, kemudian lomba MTQ, lomba pildacil, kemudian cerdas cermat Quran, dan juga kaligrafi mewarnai seperti itu ya. Termasuk orang tuanya juga sama ya. anak-anak, remaja dan orang tua. Ya, jadi banyak hal ya Pak ya yang bisa kita lakukan dalam mengisi peringatan kemerdekaan gitu ya. Oke, kita lanjut ke kalau tadi kita ke wawasan kebangsaan, kita lanjut ke isu-isu yang beredar pada saat ini di Indonesia, Pak. Oke, isu yang pertama adalah mengenai korupsi, Pak. Seperti kita ketahui, di tengah masyarakat yang kesulitan nih akibat pandemi, uang bantuan untuk masyarakat kecil pun dikorupsi gitu, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai masih banyaknya kasus korupsi di negara kita? Silakan, Pak. Ya, ini PR yang sangat besar sekali. Ini dalam kaitan tentang korupsi ini ya, luar biasa negara kita. Termasuk berapa Pak Dani? Ya, terbesar ya di dunia ya, yang termasuk kasus korupsinya termasuk terbesar. Betul. Sampai saat ini juga luar biasa ya orang-orang yang di atas itu sekarang banyak ditangkap ya, tangkap tangan oleh KPK, luar biasa. Nah, ini berkaitan dengan korupsi ini memang PR besar. Ini dalam hal ini kaitannya adalah dengan karena krisisnya moral, krisis akhlak ya dari seseorang ini. Biasanya kalau korupsi itu terjadi karena satu mungkin ada kesempatan ya, dan semakin tinggi orang dari mungkin pendidikannya, tapi yang sangat kurang ini adalah dari segi akhlaknya. Nah, jadi dengan adanya kesempatan untuk melakukan hal itu, bisa melakukan hal tersebut korupsi. Nah, mungkin dengan juga gaya hidup yang mewah, mungkin bisa saja tuh korupsi terjadi karena ada keinginan ya. Padahal sudah diberikan amanah tapi tidak amanah, yaitu karena coba-coba akhirnya terus kebiasaan beda. Pada akhirnya tertangkap juga. Begitupun halnya ketika di lingkungan, misalkan ada uang bantuan atau apa, ini yang harusnya ditujukan untuk masyarakat kecil, tapi di beberapa instansi mungkin ya ada yang menikung, menilap ya, mengambil haknya, hak orang lain yang bukan haknya. Tapi ya itulah. Yang mudah-mudahan ini PR besar, mudah-mudahan dari sejak dini kita tanamkan nilai akhlak kepada anak-anak kita, supaya pentingnya nilai kejujuran dalam diri kita masing-masing. Insya Allah kalau udah kuat bentengnya dari kecil sampai besar, mau apapun jabatannya, kalau sudah amanah, insya Allah tidak akan melakukan hal-hal tersebut, apalagi korupsi. Kepada ya, luar biasa Pak. Kita lanjut, pertanyaannya masih berkaitan dengan korupsi tadi. Mungkin berkaitan juga dengan profesi Bapak sebagai guru gitu ya. Menurut Bapak, bagaimana langkah yang baik untuk penanganan atau memberantas korupsi di Indonesia? Silakan, Pak. Ya, tentunya kalau dibuatkan peraturan khusus gitu ya. Ya sebenarnya sekarang sudah ada lembaga khusus ya, KPK. Tapi tetap saja kalau misalkan ada saja ya, hukum itu kan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Orang besar kalau punya uang bebas, kalau orang kecil walaupun betul tetap bisa jadi salah, masuk penjara. Nah, tapi tentunya tadi dari awal dikuatkan kembali untuk memberantas korupsi ini, ya tetap dari awal dikuatkan kembali pembelajaran sejak dini, tanamkan nilai kejujuran dan akhlak terpujinya, akhlakul karimahnya dikuatkan, supaya nanti ketika sudah besarnya tertanam bahwa ini nilai kejujuran itu harus kita miliki. Dan memang langka sekarang itu ya Pak Dan, cari orang-orang jujur itu luar biasa. Jujur itu sekarang sangat mahal. Betul. Ya, mudah-mudahan dengan ditanamkannya sejak dini akhlaknya tentang kejujuran, insya Allah nanti sudah besarnya akan mau jadi apapun anak tersebut, insya Allah tidak akan melakukan hal yang tidak terpuji.
Ya, sebetulnya benar Pak. Bukan hukumannya sebenarnya yang harus ditingkatkan, yaitu bisa menangani, tapi lebih baik dari akarnya gitu, dari orang-orangnya Nah, yang betul. diperbaiki supaya membeli Orang mental anti korupsi. Gitu. Oke, ya. kita lanjut ke isu selanjutnya Pak. Ini mengenai terorisme yang sekarang mungkin masih ada juga ya di Indonesia. Seperti kita ketahui di Papua juga sekarang sedang ada Ya. kelompok kriminal bersenjata gitu ya. Nah, mungkin tanggapan Bapak mengenai kasus terorisme yang terjadi di Indonesia. Silakan, Pak. Iya, ini berkaitan dengan terorisme ya. Nah, ini isu yang luar biasa nih ya, isu dunia yang Ya, disandingkan dengan Islam ya. Padahal teroris itu bukan Islam, ya, tapi itu betul. orang-orang Setuju, Pak. radikal, orang-orang yang Ya, mau menghancurkan ya, hmm. mau memporak-porandakan, membuat huru-hara. Nah, Oh. sebenarnya Islam tidak mengajarkan terorisme, itu hanya Iya, orang-orang yang ingin membuat kegaduhan. Nah, pada intinya kenapa ada sebenarnya orang-orang itu yang tidak punya pendirian, yang punya apa ya, ya ajaran mungkin agamanya kurang kuat sehingga iya. mudah disusupi, mudah Nah, dicuci otaknya dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat kehancuran ya, khususnya di negara kita di Indonesia. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam, juga tidak diperbolehkan untuk membuat huru-hara atau kehancuran di muka bumi ini. Pada dasarnya intinya kalau kita tidak ingin terjerumus dalam hal-hal atau orang yang mengajak kepada teroris itu, intinya kita sendiri harus kuat ajaran Islam di keluarga dan diingatkan. Ini tidak boleh dilakukan, apalagi menyakiti orang lain tidak boleh, apalagi bom bunuh diri itu ya, tidak diperkenankan. Bukan syahid ya, tapi ya. matinya mohon maaf matinya konyol itu ya. Ya, Padan. Oke. Nah, jadi sekali lagi terorisme itu bukan agama ya, Pak, apalagi Islam gitu ya. Sangat jauh dari ajaran-ajaran Islam gitu ya. Ajaran Islam ya. Oke, kita Ajaran Islam masih yang mengajarkan cinta damai ya. ya, kita masih tentang terorisme. Lalu apa Pak yang harus kita menurut Bapak gitu ya, solusi yang harus dilakukan untuk memberantas terorisme di Indonesia? Iya, tentunya kita harus memiliki akidah atau tauhid yang kuat. Tentunya dari sejak dini anak-anak ditanamkan tentang pembelajaran agama Islamnya kuat. Nah, dari keluarga tentunya dari keluarga, pengawasan kepada anak. Mungkin nanti dilihat anak kita bergaulnya dengan siapa. Kemudian tentu juga ya guru ngajinya juga dengan siapa, guru-gurunya dengan siapa, sekolahnya di mana, terus pelajaran apa yang dia pelajari di sekolah, gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah besar, tingkat SMA lah, kuliahan sekarang tuh luar biasa ya. Bergerilya tuh orang-orang yang merekrut merekrut jamaah untuk masuk ke dalam golongannya tertentu, ya untuk membuat kerusakan itu, untuk membuat seolah-olah itu Islam yang buat, padahal bukan. Nah, itu ada kepentingan di atas kepentingannya padahal. Jadi intinya mah di keluarganya dikuatin, kemudian di lingkungannya juga dikuatin, dan terus jangan lepas lah intinya malah mendoakan juga anak tersebut mudah-mudahan jadi anak soleh solihah. Insya Allah tidak akan terbawa lah oleh hal-hal tersebut. Kalau ada yang ngajak, ini mau ngeming-ngeming ini, apalagi nah gitu ya, apalagi dicuci sampai maaf ya, otaknya mungkin di akidahnya dibuat jadi yang benar jadi salah, yang salah jadi bisa jadi gitu. Begitu Pak Dani. Ya, jadi sama ya Pak, mungkin sama dengan yang tadi, korupsi itu sejak kecil gitu ya, harus dikuatkan, karena kalau sudah sejak kecil sudah kuat, disusupi apapun pasti dia akan kuat gitu ya. Oke, kita masuk ke isu yang terakhir gitu Pak. Isu yang mungkin sekarang sangat hangat dan masih terjadi di Indonesia, yaitu mengenai pandemi COVID-19 Pak, yang saat ini masih melanda Indonesia. Nah, mungkin apakah Bapak merasa terdampak oleh pandemi COVID-19? Karena kebetulan Bapak kan sebagai pengajar juga ya Pak. Nah, lalu apa saja dampaknya untuk kehidupan Bapak? Silakan Pak. Ya, alhamdulillah ya, kurang lebih mungkin kita sudah 2 tahun. melewati. Iya. 2 tahun ya? Iya, 2 tahun lebih malah. Luar biasa. 2 tahun lebih kita alhamdulillah bisa melewati mungkin ya pandemi ini. Iya, betul.
Tapi jujur untuk dampaknya memang sangat dirasakan, khususnya sebagai pendidik dan apalagi guru gitu ya. Bagaimana kita guru harus berinovasi tentunya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh ya atau daring dengan anak-anak supaya tidak jenuh, tidak monoton, anak-anak tetap senang walaupun di rumah. Nah, kemudian tapi dirasakan juga untuk pandemi ini juga jangan jadikan sebagai masalah ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencipta atau memberikan sesuatu itu pasti ada hikmah di balik kejadian yang kita alami ya. Jadi jangan ngeluh pandemi, aduh ini gimana nih, nggak bisa. Nah, kita ambil hikmahnya. Ini bagaimana? Alhamdulillah ya, mungkin positifnya ketika pandemi berlangsung, anak-anak jadi lebih dekat dengan keluarganya, kemudian orang tua juga lebih dekat dengan anak, walaupun tanda kutip orang tua harus jadi guru juga dia di rumah dengan tingkat kesabaran yang luar biasa, tingkat tinggi. Nah, sama halnya juga dengan yang bekerja atau berdagang, itu juga sama memiliki dampak yang luar biasa. Ekonomi kita jadi turun ya, penghasilan yang biasanya bagus, dan sekarang karena pandemi, karena ada PPKM mungkin ya jadi berkurang. Tapi jangan menjadi masalah, insya Allah kalau kitanya yakin, kalau kitanya mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada, insya Allah semuanya pasti akan ada jalan keluarnya. Ini luar biasa ya pandemi ini. Mudah-mudahan segera berakhir dan kembali ke rumah. Anak-anak juga sudah mulai untuk ke sekolah kembali untuk belajar bersama guru dan teman-temannya. Itu padanya. Ya. Siap. Jadi pandemi ini mengajarkan banyak hal mungkin ya bagi kita semua. Sangat. Mengajarkan berbagi gitu ya. Berbagi, betul. Mengajarkan artinya kebersamaan gitu ya. Sebenarnya kalau tergantung kita juga ya mau lihat sisi positifnya atau negatifnya. Kalau sisi negatifnya ya hidup kita yang negatif terus gitu mungkin ya Pak. Betul. Ya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Pak. Nah, masih mengenai pandemi. Menurut Bapak jadi apa hal kecil apa nih, nggak usah besar-besar gitu ya, yang kita lakukan agar kita segera keluar nih dari situasi pandemi ini dan Indonesia segera bangkit gitu Pak. Ya, tentunya satu yang kita harus pegang adalah disiplin. Nah, disiplin apa nih? Ya disiplin mentaati peraturan pemerintah sekitar ya. Dari mungkin presiden ada keputusan presiden, kemudian dari pemerintah daerah juga ya bupati misalkan, kita harus mentaati aturan yang disampaikan, yang diarahkan oleh Pak Presiden atau Pak Bupati. Nah, intinya tetap kita harus menjaga protokol kesehatan, menerapkan terus ya. Jangan sampai kita ini sekarang alhamdulillah nih pandemi sudah tidak, kabarnya sudah menurun ya Pak. Turun. Tapi jangan juga kita merasa itu sudah bebas kita. Nah, misalkan masker diabai, terus cuci tangan diabai, kemudian apalagi berkerumun juga diabaikan. Jadi udah kayak nggak ada virus corona misalkan ya. Tapi tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan pakai sabun yang mengalir, kemudian hindari kerumunan, hindari mobilitas ya. Kalau tidak perlu amat tidak usah keluar. Nah, sampai betul-betul ini aman dan bisa kita melihat lingkungan sekitar juga. Soalnya itu mudah-mudahan untuk menjaga kesehatan kita bersama ya, karena tidak tahu siapa yang membawa virus, siapa yang tidak kelihatan. Ya. Gitu, Pak. Oke, baik Pak. Mungkin pertanyaannya hanya itu saja. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Wawan. Sama-sama, sukses Pak Dani. Ya, atas waktu dan keikhlasannya dalam menjawab beberapa pertanyaan. Alhamdulillah. Ya, semoga Bapak sehat selalu Pak. Sekali lagi. Amin. Terima semuanya. kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.